Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 3 kepanggih malih kalian Usima wonten ing pirembagan basa Jawa. Nah, materi awake dhewe ana ing bab itu sampun pungkas atau sudah selesai. Nah, hari ini Usima akan memberikan pembahasan uji kompetensi 7. Nanti bisa dipakai untuk bahan belajar sebelum adik-adik mengerjakan ulangan harian 7 ya. Yo sakniki saderengipun kita wiwiti pirembagan dinten punika kita maos basmalah rumiyin sareng-sareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo sakniki padha dicepake BBD-ne dibuka ana ing bab itu. Ya, sadurunge utawa saderenge Usima mlebet wonten ing pirembagan atau masuk ke pembahasan kita hari ini, Usima akan menerangkan sedikit atau sekilas utawa bakune materi ini awake dhewe ana ing bab itu ya. Ana ing bab itu awake dhewe nyinaoni bab alam cah. Usima ndek wingi sampun maringi kanthi tulodo tembang dolanan lan wacan ya. Bab kita yang ada di bab 7 yaitu mengenai alam atau tema materinya itu adalah alam. Kemarin Usima memberikan penjelasan yaitu mengenai materi ini dengan memberikan contoh tembang dolanan yang berjudul ilir-ilir. Kemudian Usima juga memberikan contoh bacaan ya berkaitan dengan kejadian alam yang sifatnya musibah. Nah, kalau wingi Usima sampun maringi tulodo tembang lir-ilir ya. Lir-ilir itu temanya yaitu mensyukuri ciptaan alam utawa duweni rasa syukur marang Gusti kang akarya jagat atau yang sudah menciptakan alam semesta ini ya. Banjur awake dhewe kala wingi sampun nyinaoni kepiye carane nyanyi tembang lir-ilir sareng-sareng. Nah, mestine sakniki bocah-bocah sampun saged nembangi ya. Banjur sawise kuwi awake dhewe uga sinau yen tembang lir-ilir kuwi ditembangke nganggo laras apa, nganggo pathet apa lan sak piturute ya. Dewi ini sinau lir-ilir tandure wis sumilir ya, menceritakan tentang tanaman yang hijau royo-royo, hijau berwarna hijau, segar dilihat. Nah, kemudian sumilir, dia bergerak-gerak karena ada sumilir angin. Ya, kemudian hijau royo-royo tak sengguh temanten anyar. Kemarin tuh karena hijau, kemudian dikira dia itu sepasang temanten anyar yang memakai baju hijau ya. Nah, itu tadi perumpamaan tembang lir-ilir ya. Kalau ini sampun Usima jlentrehke atau sudah Usima jelaskan. Banjur ana ing candake kuwi Usima maringi tulodo atau memberikan contoh dengan salah satu bacaan alam, kejadian alam yang memiliki sifat musibah ya. Kemarin Usima memberikan contoh lindu. Ya, lindu itu apa, Dek? Gempa. Yaitu adanya pergerakan di permukaan bumi yang disebabkan karena adanya pergerakan atau pergeseran dari dalam bumi yang kemudian membuat permukaannya itu bergoncang dan semua yang ada di atasnya juga menjadi luluh lantah ya. Yen ana gempa mestine omah-omah uga ana sing ambruk, uga ana sing bentet atau ada yang retak, kemudian ana uga wong-wongan manusia yang tertimpa bangunan ya. Pastinya kalau terjadi gempa kita pasti merasakan ya goncangan itu, dan yang harus dilakukan yaitu segera keluar mencari tempat di mana jauh dari bangunan yang bisa menimpa. Oke? Nah, banjur Usima juga nyeritake yen lindu kuwi ana sing asal getarane utawa asal lindune kuwi cethek, ana sing tengah, ana sing jero. Ya, mestine sing paling parah kuwi menawi asale goncangan kuwi cethek atau yang gempa terparah terjadi itu pastinya ketika ada pergerakan lempengan dalam bumi atau pergerakan dari dalam bumi yang dangkal atau paling dekat dengan permukaan ya. Dibayangkan saja ketika kita ada di permukaan bumi, hidup di sini, tinggal di sini, kemudian kalau goncangannya terlalu dekat pasti akan sangat terasa di atas. Tapi ketika
sumber goncangannya itu ada jauh di bawah, bisa jadi ketika dia terjadi goncangan dia hanya akan terasa sampai sini dan bisa jadi nggak mencapai di permukaan ya. Jadi sumbernya lindung kuwi macam-macam ya. Kuwi mau tulodo saking Usima. Kalau wingi uga Usima sampun maringi gladen atau Usima sudah memberikan latihan soal ya. Jadi adik-adik Usima minta untuk menceritakan sedikit tentang gambar-gambar contoh kejadian alam yang bersifat musibah kemarin ya. Ono gunung meledos, ono lemah jugruk, ono tsunami lan sak piturute yo. Sakniki mlebet wonten ing pirembagan uji kompetensi itu. Ya, padha disemak digatekke. Nomor setunggal sing A yaiku sing pilihan ganda. Lagu lir ilir menawa ing budaya Jawa diarani, nah lagu ing dhuwur atau yang ada di materi bab 7 yaitu tembang lir ilir diarani A. Tembang dolanan. Banjur nomor kalih, tembang dolanan lir ilir ditembangake nganggo laras titik-titik, yaitu nganggo laras apa Dik? D. Slendro. Nomor 3, sing dikongkon menek wit blimbing ing tembang lir ilir yaiku A. Cah Hangon. Banjur nomor sekawan, sing dudu kedadian alam yaiku titik-titik ya, kira-kira yang bukan murni kejadian alam yaitu B. Mancing. Mancing itu apa sih? Mencari ikan. Golek iwak nganggo pancing, kuwi mancing. Banjur nomor 5, sing dudu dadi sebabe tsunami ya. Tsunami itu adalah ombak besar dari lautan utawa saka tengahing segara sing nerjang daratan utawa pesisir segara ya. Jadi adanya ombak besar yang datang naik ke daratan, kemudian saking besarnya dan kekuatan itu terdorong dari tengah laut, kemudian segala bangunan yang ada di pesisir atau di wilayah pantai yang masih bisa dijangkau air itu semuanya diterjang ya, hanyut. Iku sing dijenengi tsunami. Yaiku sing dudu utawa kajaba D. Wong golek iwak atau orang mencari ikan ya, nggak ada hubungannya karena tsunami itu murni kejadian dari dalam laut atau kejadian murni dari alam. Jadi ketika ada orang yang mencari ikan itu tidak akan mempengaruhi faktor alam ya. Banjur sing B. Nomor setunggal isian singkat ya, piranti kanggo ngukur lindu yaiku. Nah, ada beberapa alat yang sudah canggih yang bisa dipakai untuk mengukur deteksi adanya gempa. Nah, itu dinamakan dengan seismograf. Banjur nomor kalih tegese dodot yaiku ada di tembang lir ilir. Kanggo maso dodotiro. Nah, itu apa? Dodot itu artinya yaitu klambi. Ya. Banjur nomor 3. Tembung keramane gede yaiku, nah, yen gede atau bahasa Indonesianya besar, tembung kramane yaiku ageng, ya, besar, ageng. Nomor 4, kedadian alam sing akeh kedadian ing mangsa rendeng. Mangsa rendeng itu artinya ketika musim hujan ya. Ketika musim hujan biasanya kejadian alam yang paling sering terjadi biasanya apa? Yaitu banjir iso, lemah jugruk iso. Banjir kuwi cah mestine yen dudu banjir kiriman ya. Banjir kuwi iso loro, amarga banjir pancen ing kono kadadian banjir utawa sing nomor loro banjir kiriman. Yang artinya banjir kiriman itu apa, Dik? Yaitu ketika kita tinggal di sebuah tempat yang cenderung lebih rendah dari tempat sampingnya atau daerah sekitarnya. Jadi ketika terjadi curah hujan di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang kita tinggali, kemungkinan besar air dari atas itu tadi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah karena air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Nah, kita tinggal di tempat yang lebih rendah ya, berkemungkinan besar mendapatkan air itu tadi. Makanya kalau tempat
yang lebih rendah itu tidak cukup untuk menampung air, akan terjadi banjir. Ya kuwi mau sing diarani banjir kiriman. Tapi ketika banjir yang terjadi di tempat itu sendiri tanpa dikirim dari wilayah lain, bisa jadi karena kurang menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan, sampai biasanya sampah di sungai, kemudian menyumbat, kemudian diselokan, kemudian menyumbat, akhirnya terjadi banjir. Lemah jugruk kuwi ya mestinya ketika ada hujan tanah menjadi gembur, tapi ketika tanah itu mempunyai banyak tanaman, akarnya akan mengokohkan tanah. Tapi ketika manusia sudah banyak menebang pohon dan tidak menanam kembali, itu menjadi tanah lemah atau tidak kokoh dan akhirnya mudah longsor utawa lemah jugruk lan sak piturute. Banjir nomor gangsal. Tsunami iku dumadi ing, nah tsunami kuwi terjadi ada di mana? Yaitu ada di daratan boleh, pesisir pantai boleh ya. Yang menjawab ing laut, ing segara diganti ya, karena memang asalnya dari laut atau saka ing tengah segara, akan tetapi dia terjadi atau menjadi tsunami ketika sudah menyentuh daratan dan meluluh lantahkan semua bangunan yang bisa ombak itu tadi capai. Ketika misal terjadi ombak besar atau patahan atau gempa dari tengah laut ya, misal kemudian menjadikan potensi gelombang besar. Tapi ketika gelombang besar itu tidak menyentuh daratan, masih ada di tengah laut, mungkin yang akan terkena imbas orang-orang yang bekerja di kapal, nah itu tidak bisa dikatakan tsunami. Oke? Nah, kuwi mau pirembagan saking Us Imadi gatekke malih, diwenehi wangsulan utawa dijawab sing bener, banjur disinau malih bab itu, lajeng saged garap ulangan harian bab itu. Nah, Us Ima kinten pasinaonan utawa pirembagan dinten punika sampun cekap. Us Ima pungkasi kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Us Ima pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.